Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in. Idza qataltum fahsinul qitlah wa idza dzabhtum fahsinul dzibhah. Falyuhid ahadukum syafratahu wal yurihda bihatahu. Bapak-bapak majelis Masjid Nurul Jamil yang Allah cintai, yang mudah-mudahan kehadiran kita menjadi kehadiran yang digambarkan oleh baginda Nabi, ma majma'a qaumim mim baiti min buyutillah yasluna alaihimul kitab summa yatadarrusunahu illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafaz bil malaikah wa dzakaru fiman indah. Tidak semata-mata satu kaum berkumpul di sebuah tempat, di sebuah masjid dari antara masjid-masjid Allah. Yasluna alaihimul kitab, dibacakan Alkitab, summa yatadarrusunahu, kemudian dipelajari, terkecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 jaminan. Yang pertama, illa nazzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dihujani dengan rahmat. Wa hafaz bil malaikah, dan yang ketiga dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakaru fiman indah, dan yang keempat disebutkan di nama-nama kita dengan nama terbaik di kalangan majelis para malaikat. Maka mohon maaf ini suaranya sudah serak karena harus berkeliling ke beberapa tempat. Jadi roadshow. Untung bukan rocker, Pak. Tapi hadir di sini itu adalah motivasinya ketika kita dipertemukan dalam kebaikan. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadi wasilah kita dikumpulkan di surganya kelak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan tentang sembelihan. Dari sekian banyak bahasan tentang sembelihan halal, barangkali ada hal yang difokuskan kepada 2 perkara. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu berkurban, anak Nabi Adam alaihissalam yakni Kabil dan Habil berkurban, maka kita sama paham mafhum bahwa di antara keduanya ada yang mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai untuk Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengorbankan sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak dia senangi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu satu diterima dan satu ditolak. Maka dalam bab ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa innallaha katabal ihsan, bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Ala kulli syai'in. Maka dari itu berlaku untuk semua perkara. Idza qataltum, kalau engkau menyembelih, kalau engkau membunuh, maka ihsankan pembunuhan. Dalam pengertian pembunuhan yang dimaksud adalah ketika berperang dan ketika terjadi kisos atau hukuman. Tidak boleh kemudian dalam 2 perkara ini kemudian terlalu menyakiti, tetapi ketika membunuh, ihsankan pembunuhannya dengan cara yang tercepat, dengan pisau yang tertajam atau pedang yang tertajam. Dan secara spesifik, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa idza dabahtum, dan apabila engkau menyembelih, adabih itu Pak, menyembelih hewan dengan cara dibaringkan di lambung sebelah kiri, kemudian dipotongnya di daerah halki atau di bawah jakun, kemudian dengan cara disayat gitu. Jadi zabih itu secara
definitif atau secara kata itu merujuk kepada sebuah perbuatan di mana hewannya dibaringkan ke lambung sebelah kiri, kemudian dipotongnya di halki, dan caranya disayat. Jadi bukan ditebas, bukan ditusuk. Gitu. Kata Nabi, wa idza dabahtum, kalau engkau menyembelih, fahsinu dibah, maka ihsankan penyembelihanmu. Dengan apa? Yang pertama, yuhidda ahadukum syapratahu, tajamkan pisau sembelihanmu. Dan yang kedua, wal yurih dabihatahu, dan senangkan hewan sembelihanmu. Maka dari perkara itu terkait dengan pengorbanan, maka kita pahami bahwa ada kewajiban ihsan. Ihsan dalam kurban, ihsan dalam udhiyah. Kita bahas dulu kurban dalam fikih kemarin, barangkali sudah dibahas, tapi sedikit sebagian flashback kita bahwa kurban itu diambil dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, upaya dalam mendekatkan diri kepada Rabb dengan menyembelih hewan ternak, mimbahi matil an'am, maka dia yang terbaik. Nah, dalam udhiyah ini kalau ada kewajiban ihsan dalam penyembelihannya, maka setidaknya harus terkumpul 3 perkara. Pertama, ihsan dalam niat. Ihsan dalam niat itu baik dalam niat. Niatnya harus terbaik. Yang terbaik dalam niat itu apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ketika seseorang berkurban, itu jelas nawaitunya adalah karena taqarrub ilallah. Maka orang yang ihsan dalam berniatnya, ikhlas dalam berniatnya, maka cirinya adalah dia akan istiqomah dalam niatnya tersebut. Kalau seandainya ada hewan yang terbaik dalam pandangan dia, gitu ya, hari ini harganya 3 juta, dia beli 3 juta. Kemudian 3.800.000, 3.800.000. Karena apa? Nawaitu yang lillahi ta'ala itu akan melahirkan keistiqomahan. Lalu bagaimana tadi disebutkan, barangkali hari ini kita diuji dengan kekurangan dan kelemahan lain sebagainya. Maka jika kita meyakini wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk yang ada di bumi ini, bahkan hewan melata sekalipun, illa 'alallahi rizquha, itu terkecuali Allah memberi rizki. Maka orang yang ihsan dalam niat, dia akan bermunajat kepada Allah agar dia mampu melaksanakan niat yang baiknya, termasuk dalam ibadah kurban. Maka insya Allah Nurul Jamil ini setiap tahun kurbannya saya pantau, Pak, karena memang 2 tahun ini kita yang menangani, walaupun kita banyak dimarahi. Insya Allah itu terus kita perbaiki gitu. Karena begitulah orang yang ikhlas niat lillahi ta'ala, Pak. Ketika ada kekurangan, maka seperti apa? Allah menggambarkan alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan ungkapan la ilaha illallah itu, atau orang yang berniat karena Allah, orang yang menunjukkan kehidupannya hanya untuk lillahi ta'ala, itu seperti syajaratil thayyibah, seperti sebuah pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Al-Quran menggambarkan asluha sabitun wa far'uha fis sama, akarnya kokoh menghujam ke bumi, wa far'uha fis sama, dan tangkainya atau dahannya menjulang ke langit. Dalam artian orang yang niatnya lillah, ketika dia berbuat kebaikan, maka tidak akan ada istilah gedag keanginan, moal gedag keanginan, moal ungut kalinduan, kan begitu. Dia akan istiqomah, saya baik, saya berbuat baik, ketika ada kekurangan, perbaiki. Maka orang yang niatnya lillahi ta'ala, orang yang niatnya ikhlas, dia akan melahirkan keistiqomahan. Maka hari ini ihwabillah, nawaitu kurban kita jelas harus karena Allah. Mungkin nanti diuji dengan kekurangan, mungkin nanti diuji dengan kesempitan, atau mungkin nanti diuji dengan kelapangan. Maka perhatikan amalan kita, apakah tetap istiqomah atau tidak. Karena ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 134,
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan sempit ataupun lapang. Maka mudah-mudahan siapapun yang punya niat untuk berkurban, Allah mudahkan niatnya dan tetap Allah istiqomahkan sehingga ihsan dalam niat tersebut. Yang kedua, ihsan dalam penyembelihan. Inilah yang kemudian malam ini akan kita bahas, Pak. Jadi ihsan dalam penyembelihan itu mencakup dua hal. Pertama, yuhidda ahadukum syaprotahu. Wajib bagi seorang penyembelih, bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban, maka dia tajamkan saprotahnya. Apa itu saprotah? Saprotah itu adalah pisau besar. Jadi sunnah dalam penyembelihan itu kita menggunakan pisau yang besar, bukan pisau kecil. Maka dari itu, Pak, bukan hanya ketajaman saja yang menjadi fokus utama. Sehingga ketika orang menyembelih pakai cutter misalkan, ketika orang menyembelih pakai silet karena silet itu tajam. Tetapi kaidah yang kedua, yang dimaksud dengan tajam itu setajam mungkin dia bisa memotong benda, tetapi dengan kuat karena dia harus mampu melaksanakan penyembelihan. Maka hadis mengatakan yang dimaksud dengan ihsan dalam penyembelihan itu dia menggunakan pisau yang besar supaya ketika menyembelih dia tuntas menyembelih itu dalam satu kali sayatan. Kenapa harus satu kali sayatan? Kenapa harus sayatannya tajam? Ternyata, Pak, pisau yang tajam itu akan sedikit memotong urat saraf yang ada di leher yang kemudian harus dilalui karena harus dia potong urat kehidupannya. Ketika urat saraf itu terpotong, jika sayatannya lurus karena pisau yang tajam, maka akan sedikit saraf yang terpotong, maka itu pula akan sedikit rasa sakit yang didapatkan. Di dalam sebuah penelitian di California, dan itu menjadi sebuah jurnal, ternyata ada penelitian yang mengatakan kalau penyembelihan dilakukan dalam satu kali sayatan dan dilakukan di bawah waktu 15 detik pada leher hewan di C1 sampai C3, maka itu akan melahirkan rasa sakit yang sedikit. Maka kami yang membuktikan, Pak, dalam prakteknya, ketika hewan itu dipotong dengan cara yang cepat, maka dia tidak akan bergerak terlebih dahulu. Setelah sayatan terjadi, keluar darahnya memancar, kemudian dalam waktu 30 detik berikutnya, baru hewan itu bergerak dengan bebas. Apakah pergerakannya karena rasa sakit, ataukah pergerakannya karena dia memompa darah, mencari jalan darah? Ala kulihal terlepas dari itu, pada saat sayatan dilakukan dengan pisau yang tajam dan dilakukan di bawah 15 detik, atau satu kali sayatan, hewan itu tidak dalam kondisi bergerak. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana menentukan ketajaman pisau itu? Di dalam kaidah penyembelihan, pisau yang tajam itu adalah pisau yang bisa melakukan penyembelihan dengan baik. Maka jika kita perhatikan, misalkan ada orang yang menyembelih hewan dengan cara seperti ini, dia menggunakan pisau hanya sekedar pisau, hanya sekedar golok, tapi dia tidak memperlihatkan, tidak memperhatikan ketajamannya, maka yang terjadi adalah boleh jadi sembelihannya halal, tetapi dia sudah berdosa. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Allah untuk berbuat ihsan. Makanya kemarin Nurul Jamil kami hadiahkan pisau sembelih, Pak. Makanya Pak Tony nanti yang harus disembelih. Kenapa? Karena pisau itu menjadi bagian dari kewajiban ihsan dalam penyembelihan. Jangan sampai ketika kita menyembelih pakai golok, pakai pisau seadanya, tanpa kita perhatikan ketajaman. Jika itu dilakukan, Pak, boleh jadi dia bisa memotong urat kehidupan dari hewan itu sehingga hewannya halal. Tetapi hewan itu tersakiti dan kita melanggar perintah Allah untuk berbuat ihsan. Ini yang terjadi di dalam masyarakat kita. Tidak ada keihsanan dalam penyembelihan. Karena apa?
pisaunya tumpul. Baik, ini ada beberapa video yang barangkali tidak saya tampilkan. Nah, ihsan yang kedua, bentar. Ini hadisnya. Wa idza dabahtum fasinu dibah. Fal yuhida ahadukum syafratah. Syafratah itu adalah pisau besar. Pisau besar itu berarti, Pak, dia bisa melakukan tugasnya dalam sembelihan. Makanya dalam SKKNI nomor 196 ataupun SKKNI nomor 147 tahun 2022, yang dimaksud dengan saprotah itu kalau untuk kambing panjangnya 20 cm, kalau untuk sapi panjangnya 30 cm. Maka tidak diperkenankan ketika kita memakai pisau yang terlalu pendek. Dikhawatirnya tidak akan selesai menyembelih. Sehingga ada perdebatan, Ustaz, kan yang penting tajam. Betul, tajamnya iya, tapi ada syarat kedua, dia bisa melakukan sayatan dengan baik tanpa harus digesek seperti sayatan gergaji. Kenapa? Karena ketika sayatan 2 kali 3 kali sayatan, maka akan terjadi sayatan yang menyempang atau tidak akan lurus, sehingga apa? Banyak saraf yang kemudian terpotong, sehingga itu menjadikan hewan itu berada dalam kesakitan. Yang kedua adalah wal yurih dabihatahu, dan senangkan hewan sembelihan. Bahasa hadis, Pak, itu secara redaksi memerintahkan kita untuk menyenangkan hewan. Tetapi makna dibalik itu, Pak, artinya hewan saja harus disenangkan, apalagi orang yang berkurbannya, apalagi orang yang mengurus kurbannya, apalagi orang yang menerima manfaat kurbannya. Sehingga Idul Fitri, Idul Adha, sabda baginda Nabi itu sebagai hari yang berbahagia bagi semua orang. Oleh karena itu, ketika ada kemudian kesalahan dalam hari Idul Adha yang menjadikan suasana menjadi rusak, maka harus kita benahi, harus kita perbaiki. Apa yang kurang, apa yang belum tertutupi, apa yang kemudian harus kita benahi. Sehingga apa? Dia melahirkan wal yurih dabihatahu. Hewan saja senang, apalagi kita yang sebagai pengelolanya, sebagai pengorbannya. Tetapi kalau kita lihat redaksi ini, hewan yang disenangkan itu seperti apa? Kalau orang tua dulu, Pak, orang tua kami ketika mengajarkan sembelihan dulu, itu domba itu dikasih minyak dulu, Pak. Kemudian disisir, dikasih kaca, dikasih bedak. Saya tanya ke Kiai, Mama, kenapa dikasih itu? Kata beliau, iya, orang senangkan hewan, katanya. Itu masih ada prakteknya sampai hari ini. Kemudian kalau di Betawi, kalau menyembelih itu dikasih air bunga, air kembang, Pak. Dikasih kain putih, kemudian air kembang. Tetapi ternyata itu adalah persepsi sesepuh, persepsi orang dulu dalam mengartikan menyenangkan hewan. Nah, ternyata ilmu kan berkembang, ihwafillah. Ilmu berkembang kemudian secara teori, secara keilmuan, ternyata menyenangkan hewan itu setidaknya membebaskan hewan dari 5 keadaan. Yang pertama, hewan disenangkan itu berarti dia harus terbebas dari rasa haus dan rasa lapar. Tidak boleh hewan disembelih dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Kenapa kemudian harus disenangkan dan tidak boleh dalam keadaan lapar? Apakah Nabi tahu ada hewan yang dilaparkan ketika mau disembelih? Tahu, Pak. Dan ini ada faktanya. Ada satu kedai sate dan itu sangat terkenal. Tidak akan sebut judulnya, Pak. Kenapa? Karena bisa pajarkan promosi. Tapi sate itu terkenal karena apa? Karena dagingnya itu wangi pandan dan rasanya itu gurih sebelum dibumbui. Kemudian qadarullah saya ketemu dengan jagalnya, ketemu dengan orang yang bertugas menyembelihnya. Kemudian dia cerita, saat kalau mau enak, nah begini caranya. Hewan itu ditampung 3 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum.
maksimal 3 hari. Sampai hewan itu, domba atau kambing itu bunyi, teriak-teriak dalam kelaparan. Barulah setelah lapar dikasih bumbu, dikasih daun, dikasih bawang merah, bawang putih, kemudian daun pandan. Dimakan Pak. Setelah 12 jam katanya dipotong. Dulu, wah gini gitu caranya. Ketika saya mau lakukan Pak, ternyata saya dapat ilmu ini. Oh, melaparkan dan menghauskan hewan itu hukumnya dolim, haram, tidak boleh. Kenapa? Karena ada kewajiban tadi menyenangkan hewan. Maka pastikan hewan kurban kita sebelum disembelih dia dalam keadaan tidak kelaparan dan tidak kehausan. Tetapi Iwa sekalian, walaupun hewan harus dalam keadaan tidak lapar dan tidak haus, tetapi 12 jam sebelum hewan dipotong, ternyata dia harus dipuasakan. Tidak boleh dikasih makan. Kenapa? Karena kalau dia dikasih makan, maka kita sesungguhnya sudah dolim kepada hewan tersebut. Dolimnya di mana? Ketika hewan itu makan makanan rumput, kemudian makanan-makanan yang lain masuk ke dalam perut besarnya. Dalam perut besar itu campur dia dengan asam lambung, dengan asam. Sehingga apa? Pada saat ketika dia belum sempurna memproses makanan tersebut, ketika dibaringkan, maka bisa jadi isi perutnya itu tumpah melewati area sayatan. Dan ketika makanan yang sudah tercampur dengan asam tadi, dan asam itulah yang kemudian menjadi penyebab rasa sakit ketika hewan masuk ke dalam tahap sakaratul maut. Maka ketika Bapak lihat ada yang motong kemudian keluar hijau, nah sesungguhnya itu sudah menyakiti. Siapa yang berdosa? Yang ngasih makan. Makanya Pak Tony tong babageran. Ketika 12 jam sebelum dipotong sapi itu sudah harus puasa. Jangan dikasih makan. Atau dagingnya berkurang, mual. Tidak akan berpengaruh 12 jam itu ke daging. Karena daging itu masanya prosesnya lama gitu. Tidak boleh dikasih makan. Dan itu Pak bentuk keihsanan kita kepada hewan kurban. Ini yang salah kaprah. Sehingga seringkali hewan itu sebelum disembelih dikasih makan dulu. Bahkan yang enak-enak terkadang disarwakeun jeung makanan panitia. Suruh kenyang. Padahal yang benar adalah hewan 12 jam sebelum disembelih dia berpuasa sebagai bentuk keihsanan kita. Tetapi walaupun hewan itu dipuasakan makan, dia tidak boleh dibiarkan kehausan. Tetapi hewan itu sampai dia mau disembelih harus disediakan minum dan dia dibolehkan untuk minum sepuasnya. Maka dalam istilah penyembelihan ada yang disebut dengan adlibitum, membiarkan hewan dia minum sepuasnya. Yang terjadi di masjid-masjid, di yayasan, di penampungan kurban manapun yang seringkali adalah hewannya tetap dikasih makan, dikasih rumput, tapi lupa dikasih minum. Kadang-kadang tidak disediakan tempat untuk minum. Yang dikasih minum itu biasanya panitia Pak. Pagi kopi, siang teh, sore jus, malam STMJ gitu. Hewannya, iya nonton. Padahal yang benar adalah hewan itu tidak pernah minta yang lain-lain. Mual ujug-ujug minta cikopi ke panitia. Tapi hewan itu butuh minum. Dari mana dalil yang menguatkan ini? Ya Pillah. Yang pertama ternyata Pak dalam beberapa hadis tentang kematian dijelaskan bahwa orang yang menjelang kematian itu cenderungnya dia dalam keadaan kehausan. Dan kami pun ingat ayahanda ketika mau meninggal itu saya temani semalaman. Setiap jam itu yang diminta hanyalah setetes air. Dan ketika saya baca lagi dalam kitab kematian karangan Imam Al-Ghazali dalam rangkaian kitab Ihya Ulumuddin, ternyata di situ digambarkan bahwa orang yang hendak meninggal itu memang yang paling diharapkan adalah minum. Ketika dalam perjalanan isar para sahabat dalam peperangan, di akhir peperangan itu selalu ada tim penyapu Pak.
Dan tim penyapu itu yang dibawa adalah air. Dan dia cari sahabat yang dalam keadaan sekarat, kemudian dikasih minum. Kemudian seorang pembunuh yang membunuh Umar bin Khattab dalam keadaan sholat subuh, beliau ditusuk dalam keadaan dalam kitab Haikal tentang kisah Nabi Muhammad itu, ditusuknya pada saat Sayyidina Umar memeriksa saf. Jadi dulu itu saat sholat itu diperiksa seperti seorang jenderal memeriksa barisan, dan ketika memeriksa itulah ditusuk gitu. Sama Abdurrahman bin Muljam. Ada yang menyatakan dalam beberapa kisah sirah, beliau sedang mengimami sholat kemudian ditusuk dari belakang. Dan terlepas dari perbedaan itu karena sejarah, selalu ada beda interpretasi dengan fakta yang sama, tetapi yang jelas orang itu ditangkap dan pada saat mau dihukum, dia meminta kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau menjamin kehidupanku?" Dan yang diminta itu yang paling terakhir itu adalah saya minta air. Ketika dia mau minum di sebuah cawan, kemudian dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kehidupanku dijamin sampai aku minum air ini?" "Iya, kamu dijamin." Kemudian dia tumpahkan airnya, sehingga dia tidak dikisos pada saat itu. Nah, ini menandakan bahwa ada keinginan terakhir, ada kecenderungan bahwa kebahagiaan, keinginan yang diinginkan oleh orang atau makhluk yang mau meninggal itu adalah minum. Kemudian ada hadis dalam kitab Fadail Amal, ada orang yang meninggal diberikan ujian atau diberikan siksaan bagi orang yang selalu melalaikan sholat adalah pada saat sakaratul maut dia diberikan kehausan yang luar biasa, sampai kalaupun dia minum air selautan maka tidak akan menghilangkan rasa hausnya tersebut. Dan kemudian dalam folklore kita, Pak, dalam folklore itu sejarah lisan, ada mitos kalau dipatuk ular maka segera cari air minum. Itu mitos, walaupun saya tidak percaya. Dipacok terus neangan cai paheula cai, cenengkeun paling pertama mati adalah yang paling terakhir minum. Walaupun itu mitos, tetapi itu hidup di masyarakat. Artinya dari sana kita yakin bahwa yang diinginkan hewan pada tahap menjelang proses penyembelihan adalah minum. Kemudian apa hikmahnya? Jika hewan kurang minum, Pak, dia akan dehidrasi. Kalau hewan dehidrasi, maka akibatnya minimal 2. Pertama, hewan akan dalam kondisi stres. Kalau stres, dia susah dihandling. Gitu. Yang kedua, kalau dia dehidrasi, maka akan menyusahkan, menyulitkan ketika kita mengolah hewan tersebut. Di antaranya perutnya atau ususnya akan rapat. Sehingga apa? Dia akan sembelit, Pak. Sembelit dalam artian kotoran akan susah keluar dari ususnya. Maka ada hewan yang ketika dibersihkan itu kotorannya nempel, sehingga apa? Jeroan yang dibagikan warnanya hijau. Jadi dibumbuan ti heula. Itu karena apa? Karena kurang minum, karena dehidrasi. Yang kedua, akibatnya ketika disisit, Pak, ada hewan yang susah disisitnya, dia nempel. Kenapa? Karena ketika disisit dalam keadaan dehidrasi, kurang cairan, kurang minum, maka si kulit itu menjadi lengket. Sehingga penanganannya seringkali, Pak, dalam kurban dan di RPH lebih mudah di RPH daripada di kurban. Kenapa? Karena seringkali hewan yang ditampung di kegiatan kurban itu biasanya tidak pakai penutup penampungan. Dia di lapangan, kemudian apa? Dikirimannya di bak terbuka gitu kan. Kemudian pas datang tidak di tempat yang teduh, terus ditambah lagi tidak dikasih minum. Makanya jadi kering, Pak, si kulitnya. Ketika disayat itu menjadi lebih keras, dan ketika dilepas itu menjadi lebih lengket. Jadi merepotkan kita juga. Maka menyenangkan hewan yang pertama, pastikan hewan itu tidak kehausan, tidak kelaparan. Tetapi wajib dipuasakan, makan selama 12 jam sebelum penyembelihan, tetapi tetap dikasih minum. Yang kedua,
Hewan itu tidak boleh dalam keadaan tertekan. Tertekan dalam artian dia diposisikan, ditempatkan itu berdempetan, tidak nyaman. Kemudian misalkan dalam pengirimannya ditumpuk. Ketika nanti dikumpulkan di tempat penampungan, penampungannya pun tidak nyaman. Tidak ada terpal untuk menutupi dari panasnya matahari. Tidak ada halangan dari hujan. Kemudian tempatnya juga bising dan lain sebagainya, sehingga hewan itu tertekan, hewan itu stres. Kalau hewan stres, hewan tertekan, maka akibatnya jeleknya adalah untuk kita. Kenapa? Karena hewan yang tertekan atau hewan dalam keadaan stres itu dagingnya akan menjadi tidak bagus. Padahal dalam Al-Quran perintahnya kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Hewan halal memenuhi kriteria syariat, yang thayyib memenuhi kriteria kesehatan. Dalam artian, kalau hewan dalam keadaan stres, maka dia akan mengeluarkan enzim kortisol, kemudian nanti terkontaminasi, sehingga dagingnya kemungkinan menjadi DFD. DFD itu apa? Dry Farm Dark. Dry itu kering, param itu alot, dark itu gelap. Sehingga kalau daging yang dihasilkan kemudian alot, daging yang dihasilkan kemudian gelap, daging yang dihasilkan kemudian tidak bagus dalam sisi warnanya, kering, alot, dan gelap, maka kemungkinan dia tidak baik untuk kita konsumsi. Makanya dalam teori butcher, Pak, dalam teori pengolahan daging yang bisa diekspor itu hanyalah daging yang grade A, di mana warnanya merah cerah. Sementara yang warnanya gelap, hitam ke hitam-hitaman, merah tapi ke hitam-hitaman, maka itu sudah masuk grade E yang tidak bisa diekspor. Nah, kalau kita mah kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Gitu. Jadi kalau hewan stres maka DFD. Dia akan lebih alot, sehingga apa? Kalau ada daging yang bau perengus gitu kan. Kalau ada daging yang alot ketika dimasak, kemungkinan pada saat dipotong hewannya tidak dalam keadaan senang, dia tertekan. Maka ada contoh, Pak, di dunia ini yang barangkali mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, tetapi secara keilmuan. Di Jepang itu ada sapi, dua jenis sapi, sapi Kobe dan sapi Wagyu. Kalau sapi Wagyu itu sapi yang dipotong memang dari Kobe juga, tetapi biasanya untuk diekspor, Pak, untuk negara-negara muslim. Bedanya, dua-duanya itu diperlakukan dengan baik. Konon katanya sapi jenis ini kalau dia dipelihara itu setiap hari dipijit 8 orang. Jadi 8 orang pekerja kerjaannya mijit sapi. Perasaan ketua DPW kan pernah dipijitkan ku sakit tujuannya, Pak. Awak nyeri kayak ngerem mencetan sorangan. Iya mah sapi dipijitkan ke pekerja untuk menyenangkannya. Kemudian dimandikan dengan mandi air hangat. Ditempatkannya pun nyaman. Nah, bedanya dengan sapi Kobe ditambah treatment lagi, Pak. Dia dikasih sake. Makanya tidak bisa diekspor ke negara-negara muslim, dikasih sake supaya dia lebih rileks katanya. Dan hasilnya, Pak, hari ini ada daging yang berasal dari Jepang, sapi Wagyu yang grade A1 itu harganya ada yang 1 kilo harganya 18 juta. Kan kalau kita mah di pasaran paling 120.000. Kalau sapi dari sana dagingnya sekilo, Pak, itu 18 juta. Gitu. Satu piring, satu sajian kadang-kadang 3 juta, kadang-kadang 5 juta. Enak sih, ngan meleg bisa atas mayarna. Gitu ya. Ternyata itu dari perlakuan. Jadi hewan disenangkan, tidak dalam keadaan tertekan, maka itu memenuhi yurih dabihatahu. Islam itu sudah mengajarkan, tetapi kita tidak kemudian memperhatikan. Yang ketiga, hewan tidak boleh dalam keadaan kesakitan. Maka oh iya, sudah masuk ya? Mangga.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi ini kita lanjut. Baik, kita lanjutkan, Pak. Jadi wal yurida biha, tahu yang ketiga adalah tidak boleh hewan itu dalam keadaan kesakitan. Jadi kalau ada hewan sakit, maka pertama kalau hewan itu sakitnya masih lama dengan proses penyembelihan, maka obati dulu. Jadi jangan sampai ada hewan luka kemudian kita biarkan, gitu ya. Kita biarkan supaya dengan anggapan bahwa nanti juga ada dipotong, nanti juga disembelih. Tetap, Pak, bahwa hewan itu ketika sakit obati dulu ketika masih jauh dengan penyembelihan. Kalau dia sakitnya sakit menular maka pisahkan. Kalau dia sakit menganga maka obati. Kalau sudah dekat dengan penyembelihan maka catat dalam menyenangkan hewan, maka kalau ada hewan sakit dia harus didahulukan penyembelihannya. Jadi kalau dalam teori keserawan atau dalam menyenangkan hewan, tidak boleh hewan itu membiarkan atau memperlama hewan yang sakit. Jadi yang sakit itu pilih dia yang didahulukan penyembelihannya. Itu tentang rasa sakit. Kemudian kalau dia cedera juga sama, obati dulu, Pak. Kalau ada hewan pincang karena dia loncat gitu ya dari truk, itu kalau bisa ya dibenerin dulu gitu.
Kalau bisa diobati dulu. Ini sebagai bentuk keserawan, dalam bentuk kita menyenangkan hewan. Jangan kemudian karena hewan itu dianggap nantinya mau dipotong, dia mau sakit, mau cedera, mau apapun, kita biarkan. Ini Nabi sudah mengajarkan begitu. Kemudian secara keilmuan memang hewan pun punya perasaan walaupun tidak protes. Itu yang ketiga. Yang keempat, hewan itu dia tidak boleh dilarang untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya. Jadi kalau hewan itu alamiahnya kan 4, Pak. Dia duduk, berdiri, berjalan, berlari. Tidak boleh ketika hewan itu mau disembelih di hewan kurban, di kegiatan kurban, dijadikan hewan kurban, tetapi dia tidak bebas duduk, tidak bebas berdiri, tidak bebas berjalan, tidak bebas berlari. Atau cenah lamun lompat make kabur. Maksudnya jangan sampai hewan itu kita ikat sehingga diikatnya ketat, dekat dengan tiang sehingga susah bergerak. Gitu. Biarkan dia bergerak leluasa. Jangan sampai dia tidak bisa bergerak karena kita khawatir sapinya ngamuk. Dia akan tersiksa, Pak. Karena secara alamiah dia harus bergerak seperti hewan sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana penerapan dalam kurban? Ingat, karena alamiahnya hewan itu duduk, berdiri, berjalan, dan berlari, maka tidak boleh hewan itu diseret. Gitu. Maka bagaimana ketika hewan itu dihandling, mau dibawa ke tempat penyembelihan, dianjurkan hewan itu diajaknya dua. Karena kecenderungannya kalau hewan diajak satu, dia akan nahan. Dia tidak mau. Tetapi kalau ada temannya, dia akan ngikut. Dia lebih mudah untuk dihandling. Maka saya selalu menyarankan tempat penyembelihan kurban itu kalau lebih dari 5 ekor itu 2 lubang. Supaya apa? Pada saat dihandling dia akan 2 ekor dan pada saat disembelih 1 nunggu kematian, yang 1 disembelih. Ini selesai, ganti lagi dengan yang lain sehingga proses penyembelihan ini menjadi mudah, menjadi lebih cepat. Kenapa nyembelih itu harus cepat, Pak? Karena dalam teori kurban, selain disebut dengan kurban, maka sebutan hewan kurban itu disebut udhiyah. Kenapa udhiyah? Karena dia disembelih di hari Adha. Kenapa disebut hari Adha? Karena penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian penyembelihan kurban berikutnya itu dilakukan di waktu duha. Makanya ada seorang ulama yang membedakan antara udhiyah dengan kurban. Kalau kurban secara umum, dipotong ba'da lohor pun dia kurban. Dipotong ba'da asar pun dia kurban sepanjang di hari Adha dan hari Tasyrik. Tetapi kalau mengejar keutamaan, tetap di hari Idul Adha. Karena terkait dengan hadis, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dan lebih afdal kecuali amalan kebaikan di 10 hari. Jadi Zulhijjah termasuk penyembelihan. Kemudian utamanya di waktu duha sehingga hewannya disebut dengan udhiyah. Tidak boleh sebelum duha, tidak boleh sesudah duha. Sesudah duha disebutnya hewan kurban. Kalau di waktu duha tetap namanya udhiyah. Hanya beda dalam istilah tetapi memang ada sisi keutamaan yang lain. Nah, maka yang utama adalah penyembelihannya tersebut. Nanti kita bahas tentang ihsan dalam penyalurannya. Ketika hewan ini mau disembelih, maka tidak boleh diseret, Pak. Ditarik-tarik, diseret, didorong, ditendang. Karena bukan perilaku alamiahnya. Termasuk hewan itu karena dia ketika disembelih, ketika didab, dia harus dalam posisi berbaring. Sebagaimana Nabiullah Ismail dibaringkan oleh Nabi Ibrahim di pelipis kirinya. Dalam surat As-Saffat kan rangkaiannya begitu ya. Dari ayat pertama sampai ayat berikutnya, ketika gulamin halim, seorang anak yang sudah lucu-lucunya, sudah sangat menyenangkan, kemudian diperintah disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah bukit, yang bukit itu terletak antara Arafah dan Muzdalifah.
Jadi kalau dari Arafah bergerak ke Muzdalifah itu nanti sebelah kiri ada bukit yang ditandai dengan tihang. Nah tihang itu, bukit yang di tihang itu ditandai sebagai tempatnya disembelih Ismail dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membaringkan di pelipis kiri, artinya di lambung sebelah kiri, kemudian disembelih. Pada saat mau disembelih digantikan dengan domba gibas, kan begitu. Nah hewan pun itu ketika disembelih dia dibaringkan di lambung sebelah kiri. Tapi ingat Pak, karena ini bukan perilaku alamiahnya, hewan itu akan diam hanya dalam rentang waktu setengah menit sampai 2 menit. Setelah itu apa yang dilakukan hewan? Dia akan berontak dan berdiri. Kalau dia lihat lingkungannya dan dia berani melawan, maka dia akan melawan orang yang ada di situ. Dia akan ngamuk. Kalau dia takut dengan lingkungannya, karena cenderungan hewan ternak itu penakut Pak, maka dia akan berusaha untuk lari. Dua-duanya berontak. Nah ketika dibaringkan, ingat ihsan tadi, bahwa menyenangkan hewan itu, hewan bisa melakukan mengekspresikan gerakan alamiahnya. Jika dia dibaringkan itu di luar perilaku alamiahnya, maka tidak boleh hewan itu dibaringkan terlalu lama. Kalau ada hewan terlalu lama dibaringkan Pak, maka cenderungnya kita berbuat dolim. Itu menyakiti sebetulnya, karena hewan itu ketika dia melakukan perilaku di luar alamiahnya, dia sudah kehilangan kesadaran, kemudian nanti dia akan ngamuk. Maka Bapak perhatikan, hewan sapi yang besar ketika dia dirobohkan, maka dalam rentang waktu setengah menit sampai 2 menit dia akan berdiam dulu. Kenapa? Hilang kesadarannya, lost consciousness. Dia hilang kesadaran, maka pada saat itu dilakukan 2 hal. Bapak segera sembelih hewannya atau ikat kakinya supaya pada saat kesadarannya penuh, hewan itu tidak mampu berdiri lagi. Begitu. Maka dalam perlakuannya terhadap hewan kurban, kalau seandainya mau dibacakan doa, maka dibacakanlah sebelum hewan itu dirubuhkan. Jadi kalau misalkan Bapak ada kurban itu 7 orang, dibacakan saja Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika fataqabbal udhiyah, sebutkan nama. Setelah itu proses perubuhan. Setelah roboh, ikat kepala, tarik gelambir, Allahumma taqabbal minhum bismillahi Allahu akbar. Posisi doa itu sebelum hewan dirubuhkan. Kenapa? Karena ada kaidah ihsan, menyenangkan hewan. Bapak bayangkan di satu tempat seorang ulama, kiai, itu menyimpan goloknya di leher sapi, kemudian dia berdoa. Dan berdoanya apa? Ilaha Nabil Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan doa tuh beberapa orang keturunan yang mau berkurban. Pak cilaka. Kenapa? Kebayang itu leher di sini. Itu betapa menakutkan kalau mungkin hewan itu bisa ngomong. Tetapi Islam Pak melalui lisan baginda Nabi sudah melarang hab itu. Hewan itu kalau dia berbaring jangan terlalu lama. Maka satu ketika saya nyembelih Pak, pas sudah dirobohkan. Pas mau motong katanya, Ustaz tunggu sebentar, ada satu muqorib yang belum datang. Akhirnya apa? Setelah agak lama, sekitar 10 menit, hewan itu berdiri lagi dan itu sudah stres Pak. Makanya nanti Pak Tony dan jajaran pengurus ke kurban sampaikan sebelum hewan disembelih maka berkumpul. Sehingga apa? Kita mengikuti alur, mengikuti jadwal, bukan mengikuti keinginan muqorib. Kalau mengikuti keinginan muqorib, kalau abdi ka jaman heula repot. Gitu ya. Nanti buat jadwal, kemudian dahulukan itu yang besar dulu. Gitu ya, yang tenang dulu atau yang sakit dulu. Kan kita mah kadang-kadang terbalik. Yang didahulukan teh yang ngamuk dulu. Can ngamuk heula, ngarateu ngaganggu. Padahal Pak, kalau yang stres dulu, yang ngamuk dulu ketika disembelih, dia sudah stres keluar kortisol. Enzim itu ternyata itu bisa dirasakan oleh teman-temannya melalui moncongnya. Sehingga apa? Kalau yang pertama dipotong stres, maka yang lain akan ikut stres. Kalau yang lain stres, panitia gila stres. Maka dahulukan yang besar,
ya, yang besar, yang tenang, kemudian yang sakit. Itu ya dahulukan kriteria itu. Biar nanti yang tenang-tenang itu terakhir. Kalau ada yang stres, biarkan dulu dia bersama teman-temannya. Kasih minumnya, air minumnya, kasih garam. Supaya dia lebih tenang. Kalau sudah tenang, baru dipotong. Maka itu pula alasan kami kenapa area pemotongan itu lubangnya harus 2. Supaya yang terakhir tidak dibiarkan sendirian. Kalau hewan sendirian dia terakhir nih sudah deg-degan Pak, gitu sudah stres. Maka yang terakhir nanti dipotongnya berbarengan dengan yang kedua terakhir. Itu bagian dari menghilangkan stres hewan, gitu. Nah yang tadi alamiah dari pergerakan hewan, sehingga nanti ketika berbaring jangan terlalu lama. Penyembelih hanya mengucapkan Allahumma taqabbal minhum kalau yang kurbannya banyak orang. Kalau kurbannya 1 orang laki-laki, Allahumma taqabbal minhu. Kalau 1 orang laki perempuan, Allahumma taqabbal minha. Kalau untuk sendiri, Allahumma taqabbal minni. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Begitu. Jadi cara cepat dalam penyembelihan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah tidak boleh membiarkan hewan itu dalam rasa takut dan stres atau tertekan. Tadi sebagian sudah terbahas di atas, tetapi takut itu apa? Kata Nabi nih dalam hadisnya, janganlah kalian menyembelih hewan itu 2 kali. Dengan cara apa? Mengasah pisau di depan hewan. Nah yang akan membuat stres hewan itu 3 Pak. Pertama telinganya, kedua matanya, ketiga moncongnya. Dan 3 hal itu harus dijaga. Dari telinganya tidak boleh dia mendengar perbuatan, mendengar kebisingan, mendengar kata-kata yang akan menjadikan dia stres. Atau Ustaz kan sapi mati ngerti, walau alam Pak. Gitu. Tapi Nabi menggambarkan, ini hadis Nabi. Jangan kalian mengasah pisau di depan hewan. Di depan hewan tuh bukan maksudnya di depan kepalanya Pak, tetapi di dekat hewan sehingga serang itu terdengar oleh telinga hewan sehingga hewan tuh begini. Cek. Dan saya pernah mengalami ini kejadian sapi di depan, kemudian di depannya itu Pak pasang, ada orang yang pasang patok. Dia tidak ngomong dulu. Cret, mau dilarang sudah lepas konsentrasi. Itu telinga sapi itu begini Pak. Tak ke atas, kemudian matanya juga buka tutup. Ternyata itu mengganggu. Makanya baginda Nabi itu luar biasa Pak. Tidak boleh mengasah sak itu mengganggu telinganya sehingga dia akan stres. Kalau telinganya sedang ngangkat, itu siap siaga. Siap untuk menyerang atau siap untuk lari. Apalagi nanti misalkan stresnya itu sudah tingkat level yang tinggi. Ekornya sudah angkat ke atas, kepalanya tunduk ke bawah, matanya merah lihat ke kita. Itu sudah level tinggi dan jangan didekati. Itu sudah sangat stres. Gitu. Itu dari telinga. Maka perhatikan Pak, mungkin kemarin sudah dibahas di fikih. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim menyembelih Ismail, maka yang terjadi adalah ketika mau disembelih, Nabi Ismail dan Ibrahim ini berdialog. Termasuk, wahai ayahanda, katanya, ikat kaki dan tanganku, aku khawatir aku berontak. Maka tujuan mengikat kaki hewan itu tujuannya supaya hewan tidak berontak ketika disembelih. Karena asalnya Nabi Ismail alaihissalam mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, kakiku, tangan dan kakiku tolong diikat atau ikat tangan dan kakiku supaya aku tidak berontak ketika disembelih. Setelah disembelih Pak, jangan kemudian ditahan, biarkan dia bergerak dengan bebas. Kadang-kadang kita masalah kaprah, sudah motong, breg sa-RT ditindihan karena tergerak. Gitu. Kemudian setelah dialog yang kedua apa? Wahai ayahanda, engkau tidak akan mampu melihat aku disembelih, maka palingkan wajah engkau. Sehingga baginda Nabiullah Ibrahim itu menyembelih dalam posisi menyimpan pisau, kemudian memalingkan wajah beliau. Sehingga ditarik pisaunya, dan pada saat pemotongan itu Nabi Ibrahim tidak tahu yang dipotong itu sudah diganti oleh Allah. Sehingga terdengarlah ungkapan para malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
bunyilah disambut oleh Nabi Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Barulah Nabi Ibrahim merasa dan menyadari yang dipotong itu bukan Ibrahim, tetapi yang lain. Sehingga beliau berucap, Allahu akbar walillahil hamd. Memuji Allah, diselamatkan. Allah tuh menguji, dalam surat As-Saffat kan begitu. Sehingga Allah membuktikan kecintaan dan ketakwaannya Nabi Ibrahim, kemudian terbukti dan digantikanlah dengan hewan ternak atau gibas tadi. Nah dari situ Pak, takbir itu terjadi ketika disembelih, ketika proses penyembelihan, bukan pada sebelum disembelih. Maka ketika kita mau bertakbir pun cukuplah takbir itu pelan saja. Besarnya, kerasnya nanti ketika bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan sampai karena ini takbiran dari mulai terbenam matahari kemudian sengaja sewa horeg, sewa pengeras, sewa sound system, yang naon orang takbiran agungkeun syiar agama Allah. Pak, itu mengganggu hewan nantinya. Cukup saja kita yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan keras-keras. Karena asarnya, karena kisahnya, sirahnya juga mengatakan begitu. Takbir itu setelah disembelih Ismail baru terdengar riuh bertakbir. Gitu. Itu jadi telinga. Yang kedua, yang akan membuat stres itu mata. Apa yang akan mengganggu mata? Warna, Pak. Maka panitia, eksekutor dan lain sebagainya yang terlibat dalam kurban tidak diperkenankan dan tidak dianjurkan memakai pakaian yang warna mencolok. Misalkan panitia ceklat panitia ayeuna mah orang pakai baju pink, berem gitu, ciga matador. Gak boleh Pak. Kenapa? Ada penelitian di Australia tentang warna ini Pak. Ternyata RGB, red, green, blue, itu ternyata menghasilkan gelombang elektromagnetik yang mengganggu mata hewan. Karena hewan ini konon katanya itu buta warna. Tetapi gelombang yang dihasilkan dari warna-warna ini itu katanya mengganggu. Makanya dalam matador itu yang banteng liar atau sapi liar dipermainkan, kemudian nanti diabur mengejar orang gitu ya. Kemudian setelah itu dibunuh Pak, ditembak satu-satu. Nah dalam kegiatan matador itu yang dikejar apa? Kain warna merah. Bukan lihat warnanya, bukan lihat kainnya, tetapi karena gelombang itu dianggap ancaman buat dia. Kalau hewan terancam pilihannya cuma dua, dia menyerang atau dia lari. Lari tidak mungkin, akhirnya dia menyerang. Makanya kalau misalkan si hewan itu hanya menyerang objek yang ada di depannya, bukan karena gelombang yang dari warna tersebut, mungkin dia akan geser sedikit, tubruk jelemahnya. Tapi ternyata yang dikejar adalah warna. Maka nanti Pak, bukan mitos ketika tong make baju berem besi diudag munding, tong make baju koneng besi diudag eneng. Maksudnya warna-warna mencolok itu mengganggu mata. Maka upayakan ketika nanti menyembelih ada penutup mata. Atau misalkan ketika disembelih itu jangan sampai dia lihat warna darah. Dia lihat prosesi penyembelihan. Karena mata ini dia bisa menangkap. Mata ini juga jadi salah satu sensor yang akan membuat hewan itu stres. Itu. Bahkan kami kalau penyembelih itu dianjurkan ketika mau menyembelih malamnya atau sebelumnya Pak, kita bertemu dengan hewannya, usap-usap dulu. Karena si mata hewan ketika melihat orang dan baik ke dia akan ingat bahwa ini orang baik. Gitu. Kalau dia jahat, dia akan ingat bahwa ini orang jahat. Bahkan ingatannya bisa sampai 10-20 tahun berikutnya. Makanya sing bagerannya patone rek motong teh mana rek dipotong, usapan. Gitu. Dan itu Pak, ternyata dari hadis tadi rinciannya begitu detail dan penelmuannya dengan keilmuan sekarang. Yang terakhir yang jadi sensor dari stresnya hewan adalah moncongnya. Moncongnya ini ternyata Pak dia agak sedikit basah dan basahnya itu adalah sensor dia. Makanya sapi yang sehat itu moncongnya agak basah walaupun tidak basah ngucur. Kalau dia basah ngucur berarti agak
tidak sehat. Tapi basah. Basah itu ternyata jadi sensor. Sensor apa, Pak? Dia menangkap emosi. Hewan itu bisa menangkap emosi. Maka dalam teori kasrawan daurah marhalah kemarin, ketika kita belajar tentang kasrawan, yang paling pertama trik untuk menenangkan hewan adalah si petugasnya harus tenang dulu. Tong nepikeun ka sapina stres, anu rek ngurusna stres teh heula. Alah sia kumaha. Beuki pas stres Pak. Cek sapi teh sok siapa kuat-kuat. Nah, kemudian dalam folklore kita, Bapak pernah mendengar mitos kalau dikejar anjing jangan lari tapi jongkok. Kenapa mitos itu ada? Karena teorinya ada, Pak. Jadi hewan itu dia bisa merasakan rasa takut seseorang. Bahkan kalau anjing itu, mohon maaf, kenapa dia jadi hewan penjaga? Karena dia bisa merasakan emosi orang yang mau berbuat jahat atau berbuat baik itu ditangkap sama dia. Itu melalui moncongnya. Makanya kalau ada orang yang dikejar anjing, disarankan tidak lari. Kenapa? Rek balap-balap lompat jeung anjingnya pasti eleh, Pak. Orang masuk kuna 2, anjing mau 4. Pun tanpa kasarnya, dan memang anjing. Sana gogok. Tetapi kalau kita jongkok kemudian kita berbalik seolah-olah kita berani, si anjing itu akan nahan diri. Ini orang berani dan dia bisa merasakan melalui moncongnya walaupun kemungkinannya 50-50. Bisa jadi jongkok itu hewannya berhenti kemudian dia takut, bisa jadi makin berani. Kesempatan. Tapi kan daripada lari pas 100% itu pasti kalah. Gitu. Nah, ada seorang ulama di Mesir, dia ulama yang disiksa oleh pemerintah ketika itu, berdarah tubuhnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ditambah lagi siksaannya, dimasukkan 2 ekor anjing herder, Pak, yang siap menyantap. Kemudian lidahnya itu menjulur gitu. Kemudian apa? Si ulama ini karena dia tahu wa may yatawakkal Allah bahwa hasbuh. Siapa yang bertawakal menyandarkan diri kepada Allah, maka Allah akan penuhi semua apapun yang dia inginkan, apapun yang dia butuhkan. Karena pada saat itu sudah tidak ada tempat bersandar lagi. Tubuh lemah, mau keluar mau lari pun di penjara. Akhirnya apa dia katakan? Hei makhluk Allah, aku makhluk Allah, kamu pun makhluk Allah. Tidak ada alasan kamu menyakiti aku karena aku pun adalah makhluk Allah. Dan tiba-tiba Pak, 2 anjing herder ini mendekati si ulama tadi. Kemudian yang terjadi adalah si darah-darah yang berceceran itu dia jilat. Tapi itu ulama yang imannya juga penuh, tong dicobaan ke orang. Sabab ketika nanti dicoba, cenah beda yang menjelaskan ke Ustaz. Kan cek tadi oke 50-50 Pak. Hanya yang jelas hewan itu dia bisa merasakan emosi melalui moncong itu. Itu juga alasan kenapa hewan yang stres tidak dipotong terlebih dahulu. Karena ketika dia mengeluarkan kortisol, menunjukkan bahwa dia stres, itu akan ditangkap oleh teman-temannya. Terakhir, kenapa hewan itu nanti mungkin ada yang galak, ada yang beringas, maka salah satu triknya adalah kita dekati kepalanya Pak, kemudian tangkap kerongnya, kemudian angkat ke atas. Kalau dia masih juga beringas, maka ambil sejumput atau bawang putih, digeprek kemudian diusapkan ke moncongnya. Itu juga akan meminimalisir rasa stres dia melalui sensor perasa emosi tadi. Barangkali Bapak kalau dijelaskan yang lain-lainnya tentu panjang, dan amanahnya adalah kita menyembelih secara ihsan dengan 2 tadi, yuhida ahadukum syafratahu, menajamkan pisau dan menyenangkan hewan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan ini akan menjadi bahan perbaikan kita terhadap kurban kita dari tahun ke tahun, sehingga kurban ini betul-betul menjadi syiar, betul-betul yang menjadi pendatang kebahagiaan kepada kita semua. Terakhir barangkali ihsan yang terakhir itu adalah ihsan dalam pembagian. Maka ihwapillah, pembagian dalam kurban itu terbagi 3. Terbagi 3 itu bukan berarti harus dalam porsi yang
sepertiga, bukan. Tetapi 3 bagian ini adalah dalam setiap kurban selalu ada 3 unsur. Unsur yang pertama dimakan oleh muqarrib, unsur yang kedua dihadiahkan, unsur yang ketiga disedekahkan. Sunnahnya 3 unsur ini ada. Ada yang dimakan walaupun hanya sedikit. Baginda Nabi itu kalau berkurban beliau ngambil bagian hati, kemudian dibersihkan, dicuci, dibersihkan, kemudian dibakar, dikasih garam, itu yang dimakan. Terkadang beliau bawa paha depan yang dibawa ke rumah. Terkadang disedekahkan, tetapi ada yang bagian beliau makan. Nah, kemudian ada yang dihadiahkan. Baginda Nabi itu seringkali kepala, kaki itu dihadiahkan ke suku tertentu. Supaya apa? Tahadu, tahabu. Berhadiahlah kalian supaya saling mencintai. Makanya nanti dari dulu Nurul Jamil misalkan mau menghadiahkan ke ketua DPW kepala sapi, wah akan sangat menyenangkan. Misal ini Bapak. Itu hadiah-hadiah itu adalah bagian dari upaya kita saling mencintai dengan sesama. Maka Bapak kalau kurban misalkan kepalanya tidak direcah, tidak diurus kita hadiahkan kepada orang yang memang senang, itu akan menambah kecintaan dengan sesama. Yang ketiga bagiannya adalah disedekahkan. Selalu ada ketika menyembelih, walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan, boleh dimakan sendiri. Tetapi Pak, menyedekahkan bagian kurban itu, walaupun barangkali orang itu sudah terima bagian kurban dari yang lain, ketika dikasih oleh kita, dia akan tambah senang. Inilah 3 unsur ahsan dalam pembagian hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Barangkali ada pertanyaan nanti silakan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ya di sini silakan. Bangga Pak. Ya. Berapa senti area sayatan pada penyembelihan hewan kurban? Jadi Pak, kaidah atau syariat dalam penyembelihan itu bukan jarak. Tetapi sabda Nabi itu ala inna zakah fil halqi wal labah. Bahwa penyembelihan itu adalah azakah. Azakah itu hanya di 2 tempat, di halqi dan di labah. Halqi itu letaknya di mana? Ini Pak, posisi kita menentukan area sayatan itu, maka temukan dulu jakun hewannya. Jakun hewan ini posisinya bisa 1 senti dari rahang, bisa 2 senti, bisa 5 senti, bisa berapa senti. Kenapa? Karena memang itu anatomi tubuhnya dan tidak bisa dipastikan. Sehingga ada ustadz misalkan, ada ulama yang mengajarkan penyembelihan itu pakai jari, 5 jari, 4 jari itu dari rahang. Itu bukan syariatnya Pak, itu hanya panduan menemukan letak sayatan. Karena kaidahnya ala inna zakah fil halqi. Halqi itu letaknya di mana? Di bawah jakun. Kenapa jakun jadi patokan? Bapak pegang leher masing-masing, ada yang nyendul, yang nyendul itu namanya laring atau jakun. Jakun itu ternyata Pak, secara alamiah Allah menciptakan itu yang jadi tanda bahwa terpisahnya antara bagian lisan dengan halqi. Artinya jakunnya temukan, area sayatannya di bawah jakun. Jadi bukan patokannya sentimeter ataupun jari. Jari itu hanya upaya kita menemukan letak jakun atau letak sayatan. Sehingga apa? Syariatnya tetap fil halqi. Gitu Pak. Jadi nanti kalau Bapak nyembelih, ketika dibaringkan, maka temukan jakunnya. Oh ini, berarti posisikan pisau di bawah jakun. Seperti itu Pak. Ada lagi? Kalau kalau hewan betina ada jakunnya? Ada Pak. Ada.
Jadi jakun itu bukan karena Nabi Adam dulu makan buah holdi, tapi jakun itu memang pemisah antara lisan dengan halki, dengan tenggorokan. Makanya dalam ilmu tajwid kan ada lisan pun terbagi 3, ada wastu lisan, ada aqsal lisan, ada adan lisan. Halki juga sama, ada andan halki, ada wastul halki, ada Jadi dalam ilmu tajwid pun dibeda-beda. Artinya apa? Letak ini memang secara anatomi itu berbeda. Yang membedakan, membatasi itu jakunnya, Pak. Jadi yang betina pun ada, cuman mungkin lebih kecil mungkin ya. Tapi selama ini saya motong, yang betina pun ada jakunnya. Gitu. Jadi kalau nyembelih, letakkan tangan kita di rahang, 5 jari, temukan yang nyendulnya, posisikan pisau di bawah bagian yang nyendul itu. Jangan dipotong jakunnya. Kenapa? Karena jakun itu tulang rawan tapi paling keras. Jadi kalau misalkan pisau kena jakun, dia akan meleset ke atas atau ke bawah. Maka di bawah ini jakun, di bawah jakun itulah. Ini jakunnya nih, yang warna hitam, sayatannya yang warna merah. Begitu Pak Haji. Jadi yang betina pun sama, ada jakunnya. Karena jakun itu bukan membedakan betina dan jantan, tetapi itu adalah anatomi yang memisahkan antara lisan dan bagian halki. Saya pikir ini karena tidak ada jakunnya maka yang disunahkan yang jantan saja. Enggak, Pak. Jadi untuk kurban sendiri, jantan ataupun betina sama saja. Hanya dalam keutamaannya untuk disembelih itu yang jantan. Kalau betina boleh disembelih, boleh. Bahkan Nabi pun pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, apabila kita punya harta yang kita bisa belanjakan, tetapi 2 pilihan, jantan kecil, betina besar, maka mana yang dipilih? Kata Nabi, pilih yang besar. Berarti yang dipilih betina. Tetapi kenapa diutamakan jantan? Banyak hikmah, Pak. Dari gagahnya, dari tanduknya, dari penampilannya, dan yang paling utama dari keberlangsungan hewan itu tersendiri. Kalau yang betina dipotong semua, nanti tidak akan ada regenerasi gitu. Maka ini pernah terjadi, Pak, beberapa tahun yang lalu. Betina marak dipotong, akhirnya apa? Tahun berikutnya hewan menjadi langka, harganya naik. Maka domba hari ini, Pak, kalau sapi harga 78.000 paling mahal sekilo, kalau domba itu 120.000 per kilo. Kenapa? Karena banyak yang dipotong betina. Mohon maaf, harus saya sampaikan, penyedia akikah yang harga-harga murah itu yang dipotong betina. Makanya semakin kurang populasi, supply demand-nya kemudian tidak seimbang, maka harganya menjadi mahal. Perhatikan saja, Bapak beli domba dengan beli sapi, bandingan harganya kalau dibandingkan lebih mahal domba karena banyak yang dipotong betina. Begitu. Walaupun sekali lagi secara syariat boleh, ya boleh yang betina ataupun jantan. Seperti itu, Pak Haji. Kulit hewan. Baik. Dalam kaidah syariat itu ada yang disebut dengan hilah atau hial. Hial syariah, strategi hukum, Pak. Jadi catat bagi yang muqarib. Bagi muqarib itu larangan tuh 2. Pertama, tidak boleh menjual bagian kurban. Jadi kalau misalkan dia punya bagian 1/3, pantang dia untuk menjual. Kalau ada bagian kurban yang dia jual oleh muqarib, maka status kurbannya menjadi batal dan jadi sedekah biasa. Kemudian pantangan yang kedua bagi muqarib itu adalah menjadikan bagian kurban sebagai upah. Kalau itu dilakukan maka sama, kurbannya menjadi batal dan hewan kurban tadi menjadi sembelihan sedekah biasa. Lalu bagaimana Ustaz ketika ada bagian hewan kurban, baik kepala, kaki, kemudian kulit, yang lebih sering itu kulit. Tapi sekarang itu ada tren kulitnya murah, Pak. Kalau dulu kan mahal.
8.000, 10.000 sekilo, kalau sekarang cuma 3.000. Rek dijual nggak ada uangnya, akhirnya udahlah cenah direcah. Maka dalam hal ini perhatikan surat Al-Hajj ayat ke-36. Pertama, boleh dimakan, artinya muqarib. Yang kedua, boleh dihadiahkan, artinya siapapun boleh dikasih oleh si muqarib. Yang ketiga, disedekahkan. Maka bagian tadi kulit yang kalau misalkan dipotong-potong ternyata rek dijian dorok-dok tenepi, rek dijial ke recek saeutik kan gitu. Akhirnya apa? Sudahlah, ini bisa dihadiahkan. Dihadiahkan ke siapa? Bebas, Pak. Mau dihadiahkan ke ketua DKM boleh, dihadiahkan ke ketua panitia boleh, dihadiahkan ke jagal boleh, ke penyembelih boleh, dihadiahkan ke fakir miskin juga boleh. Karena hadiah itu terserah kita ngasih ke siapa. Bukan sedekahkan atau hadiahkan? Dihadiahkan, Pak. Nanti kalau disedekahkan beda lagi. Jadi kalau hadiah itu terserah kita mau ngasih ke siapa. Maka ada orang yang beranggapan kalau kulit itu kita berikan kepada orang yang fakir, itu mah sedekah. Boleh dilakukan, boleh, tetapi tidak dilarang juga menghadiahkan. Kepada siapa? Kepada orang yang kita kehendaki, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kedekatan, sebagai bentuk penghargaan lain sebagainya. Maka itu bisa dilakukan, Pak, dihadiahkan. Nah, misalkan, saya mah tidak mau seperti itu, mau dicacak, silahkan juga boleh. Tetapi yang jelas tidak boleh dijual ataupun dijadikan upah. Lalu misal kepala, kulit, kaki itu dihadiahkan ke seseorang. Setelah itu ternyata dijual. Boleh? Boleh, Pak. Kenapa? Karena yang menjual adalah yang menerima hadiah, bukan yang memberi hadiah. Panitia dikasih kulit, Pak, dah kulit saya tidak membutuhkan, dicacak pun tidak akan terlalu manfaat, saya hadiahkan ke ketua panitia atau saya hadiahkan ke DKM. Cek DKM teh, saya terima hadiahnya. Udah kita jual, kita pakai untuk biaya operasional. Bebas, terserah beliau. Yang jelas tidak boleh jadi mukoyad. Mukoyad itu terikat. Pak, kadenya iya kulit kabapakeun, tapi engke jadi jadi biaya, jadi infak ke kegiatan. Nah, itu mukoyad tidak boleh. Karena hadiah mah sudah dihadiahkan. Dia mau jual kek, mau direcah kek, mau dia makan sendiri, karena judulnya hadiah. Berbeda dengan tadi, Pak, disedekahkan. Karena kalau disedekahkan memang sunahnya dimakan, karena untuk fakir miskin gitu. Barangkali itu, Pak. Ada lagi? Tentang penyembelihan, jika memang penyembelihan itu dilakukan oleh misalnya oleh pemuda, anak-anak remaja untuk praktek. Ya. Nah, misalnya salah nih, misal ayamnya itu terputus sehingga kepalanya copot, Ya. atau enggak digosek seperti gergaji, atau salah itu bagaimana? Apakah dagingnya haram, halal, atau dimakan? Baik. Yang menentukan hewan itu halal atau haramnya ketika sembelihan adalah pertama, ketika hewan itu disembelih dalam keadaan masih hidup. Jadi kalau hewannya mati duluan, maka jadi statusnya bangkai. Yang kedua, penyembelihannya memotong hulkum, mari, dan wadaj. Hulkum itu saluran napas, mari itu saluran makan, wadaj itu saluran darah. Maka area penyayatannya tuh kenapa harus di bawah jakun? Karena kalau di atas jakun sudah tidak ada marinya, sudah tidak ada hulkumnya. Hulkum itu berhenti di jakun. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan penyembelih yang baru belajar kemudian pada saat motong kepalanya putus? Karena motong ayam tenaga motong sapi, kerenceng gitu. Maka penyembelihannya makruh, tapi dagingnya halal. Sama dengan gesekan seperti video tadi, digergaji. Kalau dia bisa memutus hulkum dan marinya, tetap dagingnya halal, tetapi si penyembelih berdosa. Dosanya apa? Dosanya dia berbuat dolim. Cukup dengan beristighfar dan dia tidak mengulangi dosanya lagi.
Nah, yang paling celaka adalah kalau dia diawali penyembelihannya dengan tanpa ilmu. Kenapa? Man amila amalan laisa amaruna fahuwa raddun. Ustaz pokoknya nyembelih, apal tuh daerah halki ente, apal niatna enggak, apal syarat rukunnya enggak tahu. Nah, itu berarti dia raddun, tertolak. Tapi Pak, kalaupun dia sembelih dan dia seorang muslim, putus, walaupun dengan gergaji dan sebagainya, putus hulkum mari dan wadaznya, dagingnya tetap halal, tetapi si penyembelih ini dia berdosa karena kebodohannya. Gitu Kang. Jadi masa remaja boleh salah mumpung belum tua. Kalau sudah tua salah susah diingetin Pak. Tibatan nurut kalau kabodog nu ngacung. Gitu. Baik ya, seperti itu. Ada lupa kan? Kayaknya enggak Pak. Hah? Hah? Ada ya? Enggak ada Pak. Ibu masih ada. Oke. Ada lagi? Apa silakan? Misal kita berburu menggunakan senapan, kita itu belum sempat untuk menyebutkan asma Allah atau menyebutkan doa doanya, tapi sudah tertembak, tapi dengan niat kita memang bisa makan gitu. Dan juga hewan yang kita tembak itu mati. Ya. Dan juga bagaimana nih kalau misalnya kita berburu menggunakan anjing yang termati? Ya. Misalnya bisa dihentikan, bisa suruh nyerang, kalau mundur. Ya. Yang pertama, berburu itu Pak halal ketika alat berburunya benda tajam, panah, tumbak, atau peluru tajam. Ketika Bismillahirrahmanirrahim jeder mati, maka dia halal. Tetapi kalau pakai benda tumpul, dilempar, diketepel, ditembak dengan peluru tumpul, kemudian jatuh, mati, maka statusnya bangkai. Tetapi kalau ditembak dengan peluru tumpul tadi, atau dilempar, atau dijerat, atau ditumbak, tetapi tidak luka, maka dia jatuh. Tetapi sempat disayat bagian manapun yang mengalirkan darah, maka dia halal. Namanya al-ikor. Jadi ikor itu tidak harus memotong di halki. Motongnya boleh di bagian manapun yang mengalirkan darah, maka statusnya halal walaupun dia mati tidak disembelih. Tetapi kalau misalkan hewan itu kita lumpuhkan, kemudian belum sempat disayat bagian tubuhnya yang mengalirkan darah, kemudian dia lari, ketemu sudah mati, maka statusnya bangkai, tidak boleh dimakan. Adapun yang sempat kita sayat bagian tubuhnya, dia mengalirkan darah, lari, ketemu sudah jadi bangkai, sudah mati, tetapi sempat kita sayat bagian tubuhnya dan mengalirkan darah, maka boleh dimakan, halal kita makan. Itu yang tentang buruan. Yang kedua, bagaimana berburu dengan anjing? Boleh, sah, tetapi nanti ketika anjing itu dilepas, ditangkap, setelah dilepaskan, catat bagian yang digigit oleh anjing itu disempok, dibuang karena sudah najis. Dan tetap berlaku sembelihan. Hewan yang sudah dimakan, ditangkap oleh anjing itu, buru-buru disembelih, itu yang menghalalkan. Tetapi tentu hewan yang halal. Jangan karena diburunya babi, oh cina menang, tetapi babi itu tidak akan bisa disembelih. Kenapa? Karena tidak ada lehernya Pak. Tidak ada uratnya, hulkum dan marinya itu di dalam, sehingga kalau dipotong itu lemak semua. Itu makanya haram ya. Iya, dan makanya kalau dikejar babi itu jangan lurus, belok. Kenapa? Karena susah dia belok Pak, karena tidak ada lehernya. Sehingga kalau pemotongan babi, saya tidak sebut sembelih, tapi pemotongan babi itu caranya ditusuk Pak, tak ditusuk ke sini, tusuk atau ditakwal. Gitu. Kalau di Bandung juga ada, walaupun saya tidak pernah lihat, tapi yang saya tahu ditusuk ininya. Karena kalau dipotong Pak tidak ketemu uratnya, tidak akan keluar darah. Makanya kalau dikejar babi itu jangan lari lurus, tapi belok saja karena dia susah belok. Makanya ada istilah membabi buta. Sudah mah babi teh buta, sudah mah babi itu tidak bisa belok, tambah buta lagi gitu kan. Maka ada istilah gitu, membabi buta. Nah kalau misalkan
berburu dengan anjing, anjing itu punya karakter gitu Pak. Kalau dia menggigit sampai dia diperintah untuk lepas, dia tidak akan melepas itu. Makanya anjing itu tidak gigit sebelah sini, gigit sebelah sini. Enggak Pak. Gigitan anjing itu satu tempat, titik di situ. Makanya nanti kalau hewan yang kita potong dapat rusa nih, potong hewan rusanya, bagian yang digigit anjing itu dipotong, disempok, buang karena itu sudah najis. Begitu kan? Ini kayaknya anak tim pemburu. Begitu barangkali. Lagi cukup. Kalau nggak ada yang dari rumah, Gak ada kayaknya. ada. Gak ada. Oke lah. Ya, terima kasih barangkali nih. Ibu-ibu nggak ada? Nggak ada. Kita tutup saja Ustaz dengan doa. Baik. Mudah-mudahan kajian malam ini menjadi kajian yang menjadikan kita ihsan dalam niat kurban kita, dalam niat khidmat kita, dalam menegakkan syiar sembelih. Karena bagaimanapun kurban ini adalah syiar agama Allah, Pak. Wa may yu'lim syairah innahu min taqwal qulub. Ketika ada orang melihat sembelihannya, kurban kita ternyata kemudian begitu mengerikan, maka yang salah bukan syiarnya, yang salah itu adalah kita yang mensyiarkan. Maka dari itu semakin hari semakin kita tambah ilmu, semakin belajar, semakin berlatih, mudah-mudahan menjadi semakin baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafina wa yukafi mazida. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal du'a wa taqabbal bina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tutup dengan istighfar, alhamdulillah kepada majelis, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bilang itu. Saya belum lihat perkembangannya. Ada apa ya? Sekarang tanggal berapa? Harusnya tanggal 1, maksud tanggal 1 sekarang. Saya tanggal hari apa mau sidang? Oh belum. Belum, Pak.